Nah, sejahtera Bapak dosen dan teman-teman sekalian, izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyu Golon dari Prodi Informatika dengan NIM 11.432. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan eh, praktikum siswa yang kedua, sistem operasi yang kedua, di mana di praktikum yang kedua ini kita akan membahas bagaimana yang namanya itu sinkronisasi proses thread nanti di sini. Di mana nanti di sini kita akan mengerjakan di bagian A-nya itu ada tugas pendahuluan, di bagian B-nya itu ada tugas pemrogramannya nanti, dan juga di bagian C nanti kita ada tantangan yang harus kita selesaikan. Nah, di mana untuk di bagian B sendiri, di bagian B sendiri nanti ada eh, di bagian B sendiri nanti dia akan dibagi menjadi tiga hal nanti yang kita harus kita kerjakan. Pertama itu nanti di situ ada eh, semafor basic, kemudian ada semafor basic dan juga nanti ada conditional, eh, nanti ada si apa tadi? Conditional variable, conditional variable itu sih. Sini langsung saja kita masuk ke bagian code yang pertama. Mana di bagian code yang pertama itu berarti kita akan masuk ke bagian eh, si ini semafor basic, nano semafor basic. Kita buat semafor basic. Ini adalah code yang sudah saya buat di sini. Hmm. Di sini fungsi semafor ini kita disuruh nanti membuat nama semafor, kemudian kita menambahkan kode yang sudah diberikan, dan di situ kita akan mengidentifikasi. Di situ ada fungsi buff 5, di situ ada fungsi buff 5 nanti, kemudian ya fungsi buff 5 yang akan diakses oleh thread 1 dan thread 2 yang ini thread 1 dan thread 2. Kemudian thread 1 nanti akan memanggil my function 1, dan si thread 2 dia akan memanggil my function 2. Nah, di mana di sini kita langsung masuk saja, saya akan menjelaskannya. Mana untuk di bagian awal ini ada standar input output library. Ini adalah library yang kita pakai. Ini standar input output Patrit ini supaya kita bisa menggunakan nanti, eh, si treatnya untuk manajemen treat nanti ya, membuat menjalankan treat. Kemudian di sini ada semaphore. H ini dia library untuk fungsi semaphore atau sinkronisasi antar si treatnya. Kemudian di sini ada void my function 1, di mana tujuannya ini untuk prototipe prototype dari thread yang pertama. Kemudian my function 2 prototype dari thread yang kedua. Di sini ada deklarasi variabel developer, eh eh ya deklarasi si variabel buff berdata char. Ini adalah variabel global, atau di sini di mana nanti di sini dia bersifat share memori atau bisa diakses oleh kedua threadnya. Kemudian di sini ada empty mutex, ini artinya deklarasi semaphore bertipe data, semaphore bernama mutex yang akan kita gunakan untuk mengakses ke buff kita nanti. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke bagian fungsi main kita, di mana di dalam fungsi main ini ada patrit integer, ya Patrit, ya Patrit ini thread 1 itu nanti dia, dan thread 2 ini mendeklarasikan variabel ID untuk dua thread yang akan kita buat. Kemudian di sini ada char msg 1 dan 2. Nah, nanti dia akan menyiapkan, tujuan itu untuk menyiapkan pesan string yang akan dikirim sebagai argumen dari masing-masing setiap thread kita. Kemudian di sini ada sem init mutex 0 dan 1. Kalau di argumen keduanya 0, berarti dia semapornya digunakan antar thread. Semapornya itu lagi digunakan antar thread dalam proses yang sama. Terus kalau dia yang ini nilai 1, maka nilai awal semapor adalah 1. Nah, ini berfungsi sebagai input text nanti. Di mana nanti kemudian di sini ada matrix create ini.
Yang tujuannya untuk membuat thread yang pertama yang akan menjalankan fungsi function satu dengan argumen MSJ1. Begitu juga dengan thread yang kedua ini. Kemudian di sini ada Patrick join thread satu dan thread 2 null. Itu artinya kalau thread satu itu dia akan menunggu thread satu selesai dieksekusi sebelum lanjut ke bagian selanjutnya atau baris selanjutnya. Dan kalau Patrick join thread 2 dia akan menunggu thread 2 selesai dieksekusi juga. Kemudian di sini ada some destroy, stack, mutex itu artinya dia akan menghapus semua pore atau dan juga membebaskan daya yang akan digunakan dan dia akan return none untuk mengakhiri program utama kita. Nah, di sini saya tadi sudah coba untuk menjalankan bagian yang semua for basic. Ntar kita lihat dulu ke atas. Atau kita buat sendiri juga nggak masalah sih. Kita buat sendiri aja. Sudah. Coba semua for basic. Coba sih. Eh, oh ya, sorry. Ini belum kita buat semua for. Hmm, memang semua. Nah, jadi nanti di sini hasil outputnya itu menjadi dari satu, dari dua, kemudian nanti hello there. Kemudian kita masuk ke bagian fungsi yang kedua. Nah, atau di bagian yang kedua itu kita akan membahas tentang semaper PC. Ini semaper PC. Mana nanti di bagian semaper PC ini, eh, di semaper PC ini dan nanti ini include Studio Tar untuk standar input output, kemudian si eh, Patrick ini untuk kita bisa mengakses streetnya, kemudian si Unistate ini adalah sebenarnya fungsi-fungsi library, semua fungsi library seperti syscalling juga dia digunakan untuk supaya kita bisa mengakses atau memanggil fungsi eh, sistem yang dia termasuk tingkat yang rendah. Kemudian kalau define ini ada define di sini, define get ini dia eh, dapat kita akan sebagai makro kita untuk mendapatkan ID treat yang sebenarnya dari proses Linux kita, di mana nanti dia nanti berbeda dengan ID treat internal internal mulai punya si patricknya ini. Nah, kemudian di sini define number treats di sini untuk menentukan jumlah treat produsennya dan konsumennya. Di mana nanti di sini dibuat dia masing-masing adalah 4. Kemudian buffer size 5 artinya kapasitas buffernya itu ada sebesar 5 slot. Nah, intinya intinya di sini eh, akan ada deklarasi variabel global integer ini buffer size ini di mana nanti dia menjadi array tempat kita penyimpanan data produksi kita. Kemudian di sini ada unsigned integer 0 di mana posisi akhir ini indeks di mana posisi produsen akan memasukkan data selanjutnya. Kemudian yang out ini dia akan sebagai indeks posisi di mana konsumen akan mengambil data selanjutnya juga. Kalau yang tadi memasukkan untuk si produsen, kalau ini dia untuk konsumen dia mau untuk mengambilnya. Nah, kemudian di sini ada SIMNT. SIMNT ini untuk menghitung jumlah slot kosong di buffer. Kemudian SEMT full itu dia untuk menghitung jumlah slot yang sudah berisi data. Kemudian SIMText itu dia nanti memastikan hanya satu thread yang dapat mengakses buffer pada suatu waktu. Nah, di mana nanti di sini dia penentuannya 0 dan 1 kalau ya. Kemudian di sini kita masuk ke fungsi utama kita. Bagian fungsi utama ini ada dijelaskan eh, dijelaskan tentang pathread ini. Pathread ini. Jadi pathread ini nanti kita akan pertama-tama menyimpan array kita.
Array ini di mana array-nya itu akan menyimpan ID nanti di sini. Array nanti akan menyimpan ID, trade, produsen dan konsumen. Kemudian nanti di dia akan memiliki dia nanti ya ID. Kemudian nanti kita akan initiate semapornya. Dan nanti di sini ada same init empty. Ini untuk menginisiasi semapor empty dengan nilai 5 nantinya karena buffer size-nya 5 maksimalnya 5 slot. Kemudian ada same init full 00 artinya menginisiasi semafor full dengan nilai 0 dulu. Kemudian yang mutex 01 ini dia akan menginisiasi mutex dengan nilai 1 kalau dia sudah siap digunakan nantinya. Artinya dia siap digunakan maksudnya. Kemudian di sini ada strain time 0, dia akan mengatur uh, sheet kita untuk acak-acak berdasarkan waktu yang ada saat ini. Nah, kemudian di sini ada uh, loop untuk produser dan juga ada loop untuk si konsumernya di sini. Nah, di mana nanti kalau di produser dia akan menggunakan Patrick create untuk menjalankan fungsi produser sebanyak 4 kali. Demikian juga untuk konsumer menjalankan fungsi konsumer sebanyak 4 kali. Nah, kemudian di sini dia akan eh, ada nanti di sini akan di sini dijelaskan lagi tentang ini Patrick join ini. Nah, di Patrick join ini dia nanti tujuannya untuk menunggu semua hasil dari si produser maupun konsumer itu selesai. Kemudian di sini ada same destroy, dia akan menghapus semua port dari memori setelah dia selesai digunakan. Nah, kemudian di sini ada fungsi produsernya. Di fungsi produsernya ini eh, fungsi produser ini berfungsi sebagai penghasil datanya, di mana artinya dia akan mengambil ID thread saat ini untuk keperluan log kita. Kemudian dia akan ada di sini produce, ini artinya titik awal loop menggunakan go to nanti, di mana nanti di sini ada semi wait empty dan juga mutex. Kalau dia empty nanti dia akan menunggu apakah ada slot kosong atau kalau dia empty-nya lebih besar dari nol maka nilai akan dikurangi 1 dan begitu seterusnya lanjut. Kalau dia nol dia artinya trade ini sedang tidur atau tidak melakukan apa-apa, sedang menunggu konsumen mengosongkan slotnya. Kemudian di sini ada same with mutex. Di sini dia nanti akan menguji akses ke buffer agar tidak diganggu oleh thread lain. Kemudian di sini ada fungsi sleep rent 3 persen 3 artinya simulasi waktu produksi kita itu secara acak nanti antara mulai 0 sampai dengan 2 detik nantinya di sini. Nah, kemudian di sini ada produce run ini. Nah, kalau di produce ya di produce run ini nanti dia akan menghasilkan angka-angka antara 0 sampai 1812 nanti sebagai data kita. Kemudian di sini ada buffer in artinya dia akan memasukkan data ke dalam buffer di index in. Nah, di mana nanti kemudian dia akan ada in sama dengan interval 1% dari buffer size. Dia akan menggeser index in ke posisi berikutnya eh, secara misalnya kalau dia geser itu kalau misalnya jika sudah di indeks keempat nanti dia akan kembali ke nol begitu seterusnya dia akan tambah satu karena kan dia maksimalnya 5. Jadi kalau dia nanti udah di 4 dia akan reset lagi kembali ke nol. Nah kemudian di sini ada some post mutex tujuannya untuk membuka kembali kunci akses buffer. Kemudian ada some post full ini akan menambahkan nilai semafor full sebesar 1 nanti di sini dan akan memberi sinyal kepada konsumen bahwa ada satu data baru yang siap kita ambil nanti. Kemudian di sini ada auto produce akan mengulang proses produksi dari awal atau infinite loopnya nanti. Kemudian di sini kita akan masuk ke bagian consumernya. Di bagian consumernya ini nanti consumes ini mana entry consumes. Nah, consumes ini sebagai entry section kita ke looping kita. Kemudian di sini ada some wait. Sebenarnya konsepnya sama seperti tadi. Hanya ini bedanya untuk si consumer juga. Nah, di sini kita langsung saja coba untuk jalan. Kalau semua purpose ini kita jalankan, dia nanti akan menghasilkan hasil seperti ini. Dia akan menghasilkan looping yang tidak akan berhenti sebenarnya.
Contohnya kita buat nah semua for isi. Dia akan melakukan looping terus sampai dia eh, sampai dia habis nanti. Nggak akan ada habisnya sebenarnya karena dia di sini ada fungsi go to nanti. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bagian berikutnya di mana di bagian berikutnya kita akan masuk ke bagian ke bagian codingan berikutnya. Ntar kita buat dulu yang baru biar nggak mengganggu karena ini bakalan looping terus sampai habis. Nanti kita buat di sini kita lanjut ke bagian untuk ceng dari conditional variable. Conditional variable. Eh, Kondisional di bagian conditional variable ini kita disuruh untuk memindahkan code yang sudah diberikan dan di sini dikatakan di program itu ada beberapa thread yang dibuat untuk mengakses fungsi produser dan konsumer. Fungsi produser itu sebagai suatu nilai eh, mengasih suatu nilai pada eh, buffer kemudian hingga penuh lalu konsumer akan mengkonsumsi nilai pada buffer yang telah terisi hingga kosong nanti begitu seterusnya. Nah, berarti di sini kita akan masuk ke bagian code kita. Eh, di bagian eh, code ini seperti biasa dia dimulai dari include ini. Dia menandakan include ini tujuannya sebagai library-library yang akan kita gunakan dalam tugas kita ini. Nah, di mana nanti sini ada integer max loops consumer. Di integer max loops consumer ini dia artinya nanti akan uh, jadi variabel kontrol untuk kapasitas buffer kita untuk si maxnya, kemudian jumlah perulangannya, loopsnya, dan juga jumlah konsumennya atau si consumers. Nah, kemudian di sini ada integer buffer 4, di mana nanti buffer berarti data array dengan ukuran 4 sebagai tempat penyimpanan data sementaranya. Kemudian di sini ada integer field index, di mana nanti kalau field index itu tuh indeks tempat produsen menaruh data, use index itu tempat konsumen mengambil data, dan count itu nanti dia akan menghitung berapa banyak datanya yang akan ditaruh di buffer saat ini. Kemudian di sini ada trik mutex. Mutex itu memastikan hanya satu trik yang memodifikasi buffer kita pada satu waktu. Kemudian di sini ada trik condition empty atau full. Kalau dia empty berarti dia digunakan oleh produsen untuk menunggu buffer penuh. Kalau dia nanti full berarti dia digunakan oleh konsumen untuk menunggu jika buffer kosong. Nah, kemudian kita masuk ke bagian fungsi utama kita. Di bagian fungsi kita utamanya ini kita akan menjelaskan tentang di sini ada max 4. Mana max 4 dan loops 4 ini dia akan menentukan kapasitas si buffer dan masing-masing buffer itu akan berjalan atau looping sebanyak 4 kali. Nah, kemudian di sini ada 4 thread procs. Di sini nanti akan deklarasi ID threads untuk satu produsen dan satu konsumen. Kemudian di sini ada 4 thread create. Dia akan membuat thread produsen yang akan menjalankan fungsi produser dan thread konsumen yang akan menjalankan fungsi konsumer. Nah, di sini nanti ada juga Patrick join. Dia akan menunggu, tujuannya akan menunggu kedua thread eh, tersebut sebelum sebelum program utama ditutup nantinya. Nah, di sini kemudian kita masuk bagian berikutnya void put integer value, di mana nanti kita akan memasukkan value ke buffer kita pada posisi field index. Nah, di mana nanti di field index ini dia akan menggeser indeks secara sirkular. Kemudian dia akan membuat count plus plus dan akan menambah jumlah isi buffer sebanyak looping setiap loopingnya nanti ya. Kemudian di sini ada integer get, dia akan mengambil data dari buffer dari posisi use index. Kemudian nanti use indexnya itu nanti tujuannya itu untuk menggeser indeks secara sirkular. Kemudian ada count min min, dia akan mengurangi jumlah isi buffer. Nah, kemudian di sini ada juga dijelaskan nanti di sini ada
jelaskan tentang mana Patrick, tentang Patrick, nih mulai dari Patrick Mutex ini. Di sini nanti kan tujuannya untuk mengakses, mengunci akses agar tidak dapat diakses oleh thread lain, atau si thread lain nggak boleh masuk. Kemudian di sini ada while count sama dengan max. Jika buffernya penuh, maka produsen tidak bisa bekerja. Kemudian di sini ada path rate, condition, and wait, di mana dia akan produsen itu akan tidur dan akan melampas kunci mutex. Kemudian dia akan menunggu sinyal empty yang akan dikirimkan oleh si konsumer untuk nanti dia bangun kembali. Kemudian di sini ada put i, kalau dia menandakan kalau udah ada ruang, angka saat dia akan memasukkan angka i ke buffer nantinya. Nah, kemudian di sini ada treat conditional signal full, artinya dia akan memberi sinyal kepada konsumer. Lalu buffer, artinya di sini buffernya sudah terisi. Kalau bisa kayak dia membilang itu sinyal kepada konsumer, kayak membilang kalau di buffer ini udah ada isinya. Jadi silakan untuk diambil oleh si buffernya. Nah, kemudian di sini ada Patrick Mutex Unlock. Dia membuka kunci mutex agar thread lain bisa masuk. Kemudian di sini ada printf. Ini untuk dia mencetak status kita ke layar nanti ya. Kemudian masuk kita kepada fungsi konsumernya. Nah, di fungsi konsumernya ini, dia nanti akan Patrick Mutex Lock. Dia akan mengunci akses, mana Patrick ini. Dia akan sama mengunci akses ke buffer. Kemudian di sini ada while count sama dengan 0. Kalau buffernya kosong, konsumernya tidak boleh masuk. Kemudian Patrick condition ini dia artinya konsumer itu akan tidur dan nanti akan menunggu sinyal full yang akan dikirim produser untuk bangun nantinya. Kemudian di sini ada integer time, dia kalau dia udah diisi. Nah, jika sudah ada isinya, maka ambil data tersebut dan simpan variabel sementara di temporary atau temp. Nah, kemudian di sini ada battery conditional signal empty. Dia akan memberikan sinyal kepada produsen kalau, eh, dia memberikan sinyal kalau ini udah kami ambil datanya. Jadi slotnya sudah kosong lagi. Jadi silakan diisi oleh si produsennya lagi. Nah, kemudian di sini ada Patrick Mutex Unload. Dia akan membuka kunci mutex supaya bisa diakses oleh thread lain dan akan mencetak data yang berasal dikonsumsi ke layar nantinya. Nah, di sini langsung saja kita coba jalankan. GCC, min kondisional, kondisional, variabel, dot c. Kemudian kondisional. Eh, sorry, sorry. Kondi. Oke. Nah, maka di sini nanti hasil outputnya dia akan produser mengisi buffer 0 sampai ke 3. Kemudian nanti dia konsumer itu akan mengkonsumsi buffernya dari 0 sampai 3 lagi. Nah, kalau kita jalankan lagi dia akan mengisi seperti itu terus dan seperti itu terus. Nah, kemudian kita masuk ke bagian terakhir, di mana di bagian terakhir itu kita akan membahas tentang dining, dining. Kita bahas itu terakhir ya, designing below, 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 developers. Let's see. Eh, sebentar, sebentar, sebentar. Apa namanya? Developers. Sorry, sorry. Ntar kita cek dulu. Tapi juga jadi namanya. Ya. Oke, di sini lanjut. Tadi ada kesalahan. Sebenarnya namanya itu nano dining, yang saya buat ya nano dining philosophers. Ada sedikit keliruan tadi. Di mana di sini? Nah, sini. Udah. Ini baru muncul. Nah, kita disuruh membuat nano, uh, philosophers ini, dan kita disuruh untuk
eh, mensinkronikasi kelas ini dengan semafor kita. Nah, di mana di sini kalau untuk yang kode Dining Philosophers Problem kita ini, atau ini kalau kita bahasa Indonesia kan masalah eh, filsuf makan malam, atau ya begitulah. Nah, nanti masalah ini akan mensimulasikan tentang sinkronisasi sistem operasi kita agar nanti nggak boleh ada yang namanya deadlock atau kebuntuan atau starvation atau kelaparan gitu. Nah, di mana di sini nanti yang pertama itu ini adalah library-library yang akan kita gunakan. Kemudian di sini ada define enigma itu artinya itu ada 5 filsuf nanti atau jumlah filsufnya dan ada 5 garpu nanti di sini. Kemudian nanti di sini ada thinking 2 hari 1 eating 0. Nah, thinking 2 itu artinya 3 status. Ini adalah 3 status yang akan mungkin dialami oleh si filsuf. Apakah dia sedang thinking, hari, atau nanti eating. Kemudian di sini ada left. Left ini nanti dia rumus yang akan untuk mendapatkan indeks tetangga dari sebelah kiri, tetangga kiri. Dan kalau yang ini, yang right ini dari tetangga kanannya. Kemudian di sini ada integer state n. Tujuannya ini adalah array yang menyimpan status setiap filsufnya nanti. Apakah dia sedang lapar, makan, atau berpikir. Nah, kemudian di sini ada integer pil ini. Ini adalah ID untuk setiap masing-masing filsufnya. Dan di sini ada mutex. Ini adalah semapor atau mutex yang untuk melindungi nanti akses ke array state kita. Atau ini di bagian critical section kita nanti. Kemudian di sini ada SMT, SN, di mana array semapor itu di mana satu filsuf dia digunakan untuk membuat filsuf nanti menunggu kalau misalnya garpunya nggak tersedia. Nah, kemudian di sini ada fungsi tes kita. Fungsi ini adalah logika pengecekan kondisi kita, di mana nanti di sini kita akan mengecek apakah filsuf lapar dan tetangga kiri tidak makan dan tetangga kanan tidak makan. Ini adalah kondisi-kondisi yang akan kita cek, di mana nanti di sini eh, kita akan mencek 3 syarat sekaligus di sini. If di mana nanti kalau state fenomena itu sama dengan hungry, kemudian leftnya itu sedang eating, dan juga si right-nya itu tidak tidak sedang eating. Artinya seseorang sedang lapar, tidak sedang makan, tetangga kirinya tidak sedang makan, dan tetangga kanannya juga tidak sedang makan. Maka kita akan mengubah statusnya itu mereka menjadi, kalau syarat ini terpenuhi maka kita akan mengubah dia menjadi statusnya menjadi makan nanti. Kemudian di sini ada state, ya di sini state, ya dia akan mengubah statusnya menjadi makan. Kemudian nanti di sini ada ini ya sempos pinom ini pam ini dia akan memberikan sinyal ke pesemapor punya si filsuf bahwa dia sedang diizinkan untuk mengambil boleh makan. Berarti kalau dia boleh makan berarti bisa mengambil garpu dan juga makan di situ. Nah, kemudian di sini adalah fungsi untuk mengambil garpunya, di mana nanti kalau dia semua mutex dia akan menguji akses global agar tidak ada filsuf lain yang akan mengubah data state di waktu yang bersamaan. Ini adalah bagian critical section kita. Nah, kemudian di sini adalah ada state minum sama dengan hari, hungry, menandakan kita akan mengubah status diri sendiri kita itu menjadi lapar. Kemudian dia dicetak di sini. Dan di sini ada tes pump. Dia akan mencoba mengakses apakah bisa makan sekarang. Kemudian di sini ada same post mutex, ini artinya melepas kunci akses global. Kemudian same with eh, persen s ampersand s pam, itu artinya dia akan jika dites tadi syarat makannya tidak terpenuhi, filsuf akan terblok atau terberhenti di baris ini sampai nanti ada tetangganya yang memberikan sinyal same post nantinya, baru dia nanti bisa jalan. Nah, dan di sini kita akan masuk ke bagian fungsi put fork, ya put fork. Nah, nanti di sini ini adalah fungsi yang dipanggil saat filsuf nanti sudah selesai makan. Mana nanti di sini di SIMWIT ini kita akan masuk ke critical section. Mana di critical section ini nanti kita akan menguji akses global. Kemudian di sini state form ini sama dengan thinking, artinya kita akan mengubah statusnya menjadi berpikir lagi. Kemudian dia akan
Di sini ada nanti test left. Test left ini dia setelah makan meletakkan garpu, eh, dia akan berbaik hati mengecek tetangga kirinya apakah kamu sedang makan karena garpu saya sudah saya taruh. Dia hanya untuk mengecek tetangga kiri dan ke kanan untuk menunggu untuk makan nantinya di situ. Nah, dan di sini Sempos Mutex ini dia akan melepas kunci akses global dan dia akan keluar dari section 6, critical section. Kemudian kita akan masuk ke bagian fungsi thread philosopher-nya, di mana dia kalau while satu, dia artinya loopnya itu tak terbatas karena filsuf kerjanya hanya berpikir dan makan selamanya di sini. Nah, kemudian di sini ada take Fox I, artinya dia akan mencoba mengambil garpu. Kemudian put Fox I, dia akan meletakkan garpu kembali setelah makan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian fungsi main kita, fungsi inisialisasi kita, di mana nanti di sini ada subinit mutex 01, dia artinya akan menginisialisasi mutex global kita dengan nilai 1. Artinya dia siap digunakan. Di sini ada subinit ampersand SI 00, artinya dia akan menginisialisasi semafor tiap eh, filsuf dengan nilai 0, artinya di mana secara default mereka harus menunggu kecuali nanti diizinkan oleh fungsi si tesnya nanti di sini. Nah, kemudian di sini kita akan membuat Patrit Create ini tujuannya untuk membuat 5 thread yang akan mempresentasikan 5 filsuf. Kemudian ada Patrit Join nanti di sini. Dia tujuannya untuk menunggu thread selesai. Namun kalau di program ini karena dia loop while-nya itu sama dengan satu, maka program ini akan berjalan terus sampai kita nanti berhentikan manual. Nah, gitu dia. Nah, di sini coba langsung saja kita jalankan. ICC dining, dining, philosophers. Kemudian dining, maka program kita itu dia akan thinking sebanyak 5 kali, kemudian dia hari sebanyak 5 kali, kemudian dia akan philosopher limanya itu akan mengambil. Nah, dia akan berjalan terus seperti ini dan juga dia akan kalau udah selesai nanti semua section ini dia akan tetap berjalan looping lagi dari awal begitu seterusnya. Dan program ini tidak akan pernah berhenti juga di sini. Nah, caranya supaya program ini berhenti kita tinggal kita harus menghentikannya secara manual atau kita exit gitu. Kalau tidak, maka tidak akan mungkin ini bisa berhenti. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf sekian dan terima kasih.